Nggak mau tahu. Pokoknya, Mami akan menjodohkanmu. Ucap Syera tidak mau dibantah. Kalau begitu, Mami aja yang nikah. Kalingga tidak mau. Kekeh Kalingga seraya beranjak dari tempat duduknya. Kalingga keluar dari rumahnya dan pergi menggunakan mobilnya. Ia butuh udara segar untuk menenangkan pikirannya. Keputusan maminya yang sepihak membuat ia emosi. Sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan, Mam? Perempuan mana yang ingin kau jodohkan sama putraku? Tanya Eros sambil memicingkan matanya. Ia curiga istrinya sedang merencanakan sesuatu. Tidak mungkin istrinya membuat keputusan tanpa persetujuan darinya. Biasanya, mereka akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Apalagi ini menyangkut masa depan putranya. Mami tidak merencanakan apapun. Mami cuma ingin melihat Kalingga menikah dengan wanita pilihan Mami. Dan kamu harus mendukungku, Dad, saud Syera sambil memberikan sedikit ancaman kepada sang suami. Wanita parubaya itu terkesan egois memang. Tidak bisa begitu, Mam. Yang mau menikah itu Kalingga, bukan kamu. Jadi biarkan Kalingga yang memilih pendamping hidupnya sendiri. Ucap Eros menasehati istrinya. Ia tidak mau keputusan istrinya malah akan membuat masa depan putranya hancur. Sampai kapan, Dad? Putramu itu sampai sekarang tidak juga menyatakan perasaannya kepada Yuna. Apa dia masih ragu dengan perasaannya sendiri? Ya ampun, Mam. Menyatakan cinta itu butuh keberanian. Apalagi putramu itu belum pernah merasakan jatuh cinta. Jadi wajar saja kalau dia sampai sekarang tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Yuna. Semua itu butuh proses, Mam. Saud Eros menghela nafas sabar. Ngomong sama emak-emak emang harus sabar. Kalau salah nanti malah dia sendiri yang akan mendapatkan hukuman dari istrinya. Kau bisa tanya sama Nevan, Mam. Berapa lama Nevan mengatakan cintanya ke Anika? Lanjutnya. Eros juga ingin tahu kisah mereka berdua. Syera dan Eros kompak melihat ke arah menantunya. Nevan menghela nafas pelan. Perasaan dari tadi dia hanya diam saja, tapi masih kena juga. Setelah menikah, Nevan baru menyatakan perasaan Nevan ke Anika, Dad. Jawab Nevan dengan jujur. Hah? Kalian menikah tanpa dasar cinta? Tanya Eros dengan kaget. Kami menikah karena keadaan. Anika sudah hamil, jadi Nevan harus segera menikahinya, saud Nevan. Anika mengangguk mengiyakan ucapan sang suami. Di rumah Yuna juga sedang terjadi perdebatan. Sampai rumah tiba-tiba Dian bilang sama putrinya kalau dia ingin menjodohkan putrinya. Jangan ngada-ngada, Mam. Yuna gak mau dijodohkan, apalagi dengan pria yang gak Yuna kenal. Seru Yuna tidak terima. Keputusan Mama sudah bulat. Minggu depan pernikahan kalian akan dilangsungkan, tegas Dian. Mata Yuna membulat sempurna. Apa-apaan mamanya ini? Ia tidak habis pikir dengan keputusan mamanya. Toh, umur dia masih 22 tahun, ngapain harus buru-buru dinikahkan? Ma, tapi Yuna masih kuliah. Bagaimana dengan kuliah Yuna? Protes Yuna. Setelah menikah, kamu masih bisa melanjutkan kuliahmu, Yuna. Lagian, sebentar lagi kamu juga mau lulus kan? Kekeh Dian. Terserah mama aja dah, ucap Yuna dengan pasrah. Lalu ia pergi begitu saja menuju ke kamarnya. Setelah melihat putrinya pergi, Dimas baru memberanikan diri bertanya kepada istrinya. Mama serius ingin menjodohkan Yuna? Tanya Dimas kepada sang istri. Iya, Pak.
Mama ingin ada orang yang bisa menjaga dan melindungi Yuna, saut Dian. Memangnya siapa yang ingin Mama jodohkan sama Yuna? Tanya Dimas penasaran. Rahasia, nanti Papa juga akan tahu. Jawab Dian membuat Dimas kesal. Bagaimana bisa istrinya itu merahasiakan pria yang akan dijodohkan dengan putrinya? Dia kan juga perlu tahu tentang silsilah keluarga pria itu. Bebet bobot itu penting dalam memilih pasangan. Karena Dimas tidak ingin putrinya menikah dengan orang yang salah. Dian sudah melenggang pergi begitu saja dan meninggalkan suaminya. Di dalam kamar, Yuna sudah menangis. Ia mencoba menghubungi Ronald. Siapa tahu sahabatnya itu bisa membantunya. Tut, tut. Iya, halo, ada apa? Tanya Ronald dengan suara seraknya. Sepertinya pria itu habis bangun tidur. Nal, tolongin aku. Saut Yuna menangis sambil minta tolong. Kenapa kamu menangis? Kamu di mana sekarang? Tanya Ronald panik. Ia takut terjadi sesuatu dengan Yuna. Aku di rumah, saut Yuna. Hah? Terus kenapa kamu nangis? Memangnya apa yang terjadi? Tanya Ronald bingung. Ia kira Yuna sedang ada di luar. Aku mau dijodohin sama Mama, Nal. Jawab Yuna semakin membuat Ronald bingung. Terus kenapa kamu menangis? Kalau pria itu tampan dan kaya, ya kamu terima aja. Ucap Ronald tak habis pikir dengan pikiran sahabatnya. Ronald bukan tipe orang yang ribet. Ia berpikir kalau ia dijodohkan berarti itu yang terbaik untuknya. Karena orang tuanya tidak mungkin akan menjodohkan anaknya dengan orang yang salah. Ronald sialan, mana aku tahu pria itu tampan atau tidak. Aku saja tidak tahu siapa yang akan dijodohkan sama aku, kesal Yuna. Sudah, kamu terima aja. Tidak mungkin Tante Dian akan menjodohkanmu dengan pria yang jelek, ucap Ronald. Sudah aku ngantuk, mau tidur. Lanjut Ronald, setelah itu ia mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Ronald sialan, umpat Yuna membanting ponselnya di atas kasur. Ia berpikir sahabatnya itu bisa membantunya, tapi ternyata salah. Sahabatnya justru mendukung keputusan mamanya. Waktu cepat berlalu. Yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Eros dan Dimas pun tiba. Lebih tepatnya hari yang ditunggu Shera dan Dian karena sampai sekarang tidak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Cepat Pak, kamu harus menjadi wali nikah putrimu. Mempelai prianya sudah menunggu di ruang akad, pinta Dian. Dengan langkah terpaksa, Dimas pun pergi ke ruang akad. Ia membelalakkan matanya ketika melihat calon mempelai putrinya. Mah, bukankah itu? Ucap Dimas yang langsung dipotong oleh Dian. Iya Pak, dia yang akan Mama jodohkan dengan putri kita. Setelah Dian tersenyum. Bagaimana bisa? Tanya Dimas kaget. Bisa aja. Memangnya apa yang tidak bisa Mama lakukan? Saut Dian sombong dan Dimas hanya bisa menghela nafas. Mama masih hutang penjelasan sama Papa, ucap Dimas dan masuk ke dalam ruang akad. Eros juga dibuat terkejut dengan kedatangan Dimas. Ia baru menyadari kalau ternyata Yuna lah yang dijodohkan dengan putranya. Tapi kenapa istrinya itu harus menyembunyikannya? Padahal dia juga akan mendukungnya kalau tahu Yuna lah yang akan dijodohkan dengan putranya. Acara pernikahan digelar secara tertutup. Akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga saja dan untuk resepsi akan dilakukan bulan depan. Karena Shera dan Dian butuh waktu untuk melangsungkan pesta resepsi tersebut. Sejak tadi Kalingga hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Ingin rasanya dia membatalkan pernikahan ini. Namun ia tidak mau membuat keluarganya malu karena dirinya. Bagaimana? Sudah siap? Tanya penghulu kepada Kalingga. Siap, lirik Kalingga yang masih menundukkan kepalanya. Kalingga mengulurkan tangannya tanpa menegakkan kepalanya.
Dimas tersenyum tipis melihat tingkah Kalingga. Ijab kabul pun dimulai. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Yuna Tifa Cecilia Maheswara binti Dimas Maheswara dengan mas kawin seperangkat perhiasan berlian dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Dimas. Kalingga mendongakkan kepalanya. Ia seperti tidak asing dengan nama tersebut. Kalingga tersenyum melihat Dimas yang menjadi wali nikah mempelai perempuannya. Dimas yang ditatap pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Saya terima nikah dan kawinnya Yuna Tifa Cecilia Maheswara binti Dimas Maheswara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Kalingga dengan satu kali tarikan nafas. Gimana saksi? Tanya penghulu kepada para saksi. Sah, teriak para saksi secara bersamaan. Alhamdulillah, ucap Kalingga sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kalingga merasa lega karena ia akhirnya bisa menikah dengan wanita yang ia cintai. Sementara di ruangan Yuna, biasanya orang yang menikah akan merasa bahagia karena bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Namun berbeda dengan Yuna, dia justru menangis terseduh-seduh. Impian yang ia bangun selama ini musnah begitu saja. Ia berharap bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Tapi kenyataannya dia menikah dengan seseorang yang tidak ia kenal. Bahkan dia juga belum melihat wajah calon suaminya. Ayo sayang, kita keluar. Kamu harus menemui suamimu karena ijab kabulnya sudah selesai, ucap Dian masuk ke dalam ruangan sang putri. Mam, bisakah pernikahan ini dibatalkan? Tanya Yuna dengan tatapan memohon. Tidak bisa sayang, sekarang kau sudah sah menjadi seorang istri, jawab Dian. Sekarang hapus air matamu dan segera temui suamimu. Jangan biarkan dia terlalu lama menunggu, titah Dian sebelum putrinya kembali membuka suara. Dengan perasaan terpaksa, Yuna pun menghapus air matanya dan merapikan kembali make up-nya. Sepertinya akan percuma meskipun dia terus merengek meminta pernikahannya dibatalkan. Mamanya tidak akan menuruti kemauannya. Yuna beranjak dari tempat duduknya, lantas mendekati sang mama. Senyumlah, jangan sampai semua orang melihat wajah sedihmu ini, ucap Dian sambil menggandeng lengan putrinya keluar dari ruangan Yuna. Yuna memasuki ruangan ijab kabul dengan senyum yang dipaksakan. Ia melihat punggung suaminya, tapi tidak dengan wajahnya, karena Kalingga belum juga menolehkan wajahnya ke arah Yuna. Dian menuntun tangan putrinya dan mendudukkannya di sebelah Kalingga. Kalingga pun menoleh dan membuat Yuna terkejut. Kalingga? Lirih Yuna kaget. Ia tidak menyangka kalau Kalinggalah yang menjadi suaminya. Apa mamanya yang sudah merencanakan semua ini? Yuna pun tidak tahu, pasalnya ia hanya mengikuti kemauan mamanya saja. Kalingga menoleh sambil tersenyum menatap Yuna. Melihat ekspresi Yuna membuat Kalingga semakin yakin kalau Yuna juga tidak tahu sama seperti dirinya. Kalingga, kamu? Tanya Yuna yang masih terlihat syok. Kalingga hanya diam sambil menganggukkan kepalanya. Silahkan tanda tangani dulu dokumennya, ucap sang penghulu. Yuna dan Kalingga pun menandatangani dokumen tersebut. Mereka akan meminta penjelasan pada orang tuanya nanti. Apalagi Kalingga geram dengan kelakuan maminya. Kalau tahu Yuna yang akan dijodohkan dengannya, dia akan dengan senang hati langsung mengiyakan. Selama seminggu ini ia tidak akan merasa frustasi kalau sudah tahu jodohnya. Setelah menandatangani dokumen pernikahan, Kalingga memakaikan cincin ke jari tangan Yuna. Begitu pula dengan Yuna juga menyematkan cincin di jari tangan Kalingga. Lalu Yuna mencium punggung tangan Kalingga dan Kalingga mencium kening Yuna. Baby, kamu merencanakan ini semua? Tanya Eros penuh selidik. Kelakuan istrinya membuat dirinya gemas.
Tentu saja, memangnya siapa lagi kalau bukan aku, saut Shera dengan jujur. Bagaimana bisa? Tanya Eros lagi. Flashback on. Ketika melihat suaminya sedang mengobrol dengan Dimas, Shera mengajak Dian pergi dari hadapan mereka dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. Ia tidak ingin ada yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Kenapa mengajakku kemari, Jeng? Tanya Dian dengan bingung. Ada hal yang penting yang ingin aku bicarakan sama kamu, Jeng, jawab Shera. Apa? Tanya Dian sambil mengerutkan dahinya penasaran. Apa kau menyukai Kalingga? Tanya Shera. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja aku menyukainya. Dia anak yang baik dan juga sopan. Jawab Dian yang mengingat tingkah laku Kalingga ketika datang ke rumahnya. Bagus. Kalau begitu bagaimana kalau kita jodohkan anak kita? Tawar Shera. Hah? Aku takut putriku akan tersakiti, Jeng. Apalagi aku tidak tahu Kalingga mencintai putriku atau tidak, sahut Dian karena takut. Kalingga sebenarnya mencintai putrimu, tapi sampai sekarang dia tidak berani mengungkapkan perasaannya sama Yuna. Ucap Shera membocorkan perasaan putranya kepada Dian. Benarkah? Tanya Dian memastikan. Tentu saja, untuk apa aku berbohong sama kamu? Saut Shera. Lalu, kapan kita akan menikahkan mereka? Tanya Dian. Tak ada salahnya dia menerima tawaran Shera untuk menjodohkan putrinya dengan Kalingga. Selain dia sudah mengenal Kalingga, Dian juga sudah tahu seluk-beluk keluarga dia sekarang. Bagaimana kalau minggu depan? Tanya Shera dengan mata berbinar. Akhirnya teman sosialitanya itu mau menerima tawaran perjodohannya. Shera sengaja melakukan ini, ia yakin sampai nanti putranya tidak akan berani mengungkapkan perasaannya kepada Yuna. Baiklah, aku setuju. Aku juga sudah ingin memiliki cucu sepertimu, jawab Dian. Dia iri melihat Shera yang sudah memiliki cucu sementara dirinya itu belum. Ingat, kita harus merahasiakan ini dari semua orang, biar ini menjadi kejutan untuk mereka. Peringatnya kepada Dian dan Dian pun mengangguk setuju. Dan mereka pun benar-benar menyiapkan acara ijab kabul keduanya tanpa sepengetahuan suaminya. Mereka menyuruh vendor untuk menyiapkan semuanya. Flashback off. Begitu ceritanya, Dad, ucap Shera. Eros hanya bisa geleng-geleng. Ia tingkah istrinya memang terkadang suka di luar nalar. Tapi Eros cukup puas ketika melihat pengantin wanitanya. Setidaknya mereka tidak menyakiti putranya. Kini satu persatu keluarga menghampiri mereka untuk memberikan selamat. Selamat sayang, kini kamu sudah menjadi seorang suami. Jaga dia, bahagiakanlah dia. Jangan sampai kau menyakitinya. Jika sampai kamu berani menyakiti Yuna, maka mami sendiri yang akan memisahkan kalian, ucap Shera. Tak lupa ia juga memberikan sedikit ancaman kepada putranya itu. Bagaimanapun juga, pernikahan ini terjadi karena dirinya dan itu atas kehendak Tuhan. Iya, Mam. Maaf, selama ini Kalingga selalu membantah ucapan Mami, saut Kalingga sambil memeluk maminya. Terima kasih sudah memberikan kejutan ini. Hampir saja Kalingga akan menyesal karena menolak pernikahan ini, ucap Kalingga di pelukan sang mami. Shera tersenyum sambil menepuk-nepuk bahu putranya. Kini giliran Eros yang memberikan selamat kepada putranya. Selamat atas pernikahanmu. Tolong jangan pernah kecewakan Dedi. Jadilah suami yang baik dan bertanggung jawab. Karena kini Yuna sudah menjadi tanggung jawabmu dan kamu wajib membahagiakannya, ucap Eros dengan tegas. Iya, Dad, saut Kalingga tersenyum sambil memeluk dedinya. Kini giliran kedua orang tua Yuna yang memberikan selamat kepada mereka berdua. Sayang, kemarilah, pinta Dian sambil merentangkan kedua tangannya. Yuna pun langsung memeluk mamanya. Ia menangis di pelukan mamanya. Ma,
Maafkan Yuna jika selama ini Yuna sudah banyak mengecewakan Mama. Maafin Yuna belum menjadi anak yang baik untuk Mama dan Papa. Bahkan sampai sekarang Yuna belum bisa membahagiakan Mama sama Papa. Tapi kini Yuna malah sudah menjadi seorang istri. Ucap Yuna di pelukan mamanya. Tidak sayang, justru Mama yang meminta maaf karena sudah memaksamu menikah dengan Kalingga. Tidak usah kamu pikirkan kebahagiaan Mama. Dengan melihatmu hidup bahagia dengan pasanganmu, sudah cukup membuat Mama bahagia. Jadilah istri yang baik dan nurut pada suami, ucap Dian mencium kening putrinya. Sementara itu, Dimas memeluk Kalingga. Kalingga pun membalas memeluk Dimas yang sekarang ini sudah menjadi mertuanya. Papa titip Yuna ya nak, tolong jangan sakiti Yuna dan jangan buat dia menangis. Jika suatu hari kamu sudah tidak menginginkannya lagi, jangan katakan kepadanya, katakan pada Papa. Nanti Papa sendiri yang akan menjemputnya di rumahmu. Jangan pernah lukai hatinya, karena selama ini kami membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ucap Dimas kepada Kalingga yang baru saja resmi menjadi menantunya. Baik, Pak. Kalingga janji akan selalu membahagiakan Yuna. Tegas Kalingga setelah itu ia melerai pelukannya. Bersambung.